Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nanti firman Allah yang akan menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Secara khusus saya akan membaca ayat 40 sampai 42. Firman-Nya berkata demikian. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar dan menasihati kita senjata menghadapi pencobaan. Tidak bisa dipungkiri dalam realita kehidupan kita sehari-hari sebagai umat, kita selalu diperhadapkan pada apa yang namanya pencobaan itu. Ada pencobaan yang bersifat godaan, dan ada pencobaan yang bersifat ujian. Pencobaan dalam arti godaan, Tuhan tidak pernah mencobai kita untuk menggoda kita. Itu pekerjaan iblis. Tetapi pencobaan dalam arti ujian, Tuhan seringkali mengizinkan itu dalam hidup kita. Apa beda pencobaan dalam arti godaan dan pencobaan dalam arti ujian? Kalau pencobaan dalam arti godaan yang berasal dari iblis, itu biasanya nikmat, yang akhirnya berakhir pada sengsara. Tetapi kalau godaan dalam arti ujian, itu biasanya tidak menyenangkan, itu tidak enak, sengsara ataupun susah, tapi itu akan membawa nikmat. Itulah pencobaan. Dalam konteks ayat ini, pencobaan yang dimaksud bisa mengandung dua arti. Bisa pencobaan dalam arti godaan, tapi juga dalam pencobaan dalam arti ujian. Nah, apa senjata yang harus kita pakai dalam menghadapi pencobaan supaya kita tidak kalah terhadap pencobaan, tapi sebaliknya kita menang dalam menghadapi pencobaan itu? Apa senjata yang harus kita gunakan? Saya menemukan ada dua senjata yang paling ampuh dalam menghadapi pencobaan supaya kita tidak kalah terhadap pencobaan, tetapi kita sebaliknya menang dalam pencobaan. Yang pertama dalam ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berdoalah supaya, kata supaya tujuannya berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Juga diulang lagi dalam ayat 46, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dari ayat ini kita menemukan senjata menghadapi pencobaan. Yang pertama adalah berdoa. Kenapa berdoa? Ada apa dengan doa sehingga itu menjadi senjata kita dalam menghadapi pencobaan? Kalau kita mempelajari konteks Injil Lukas pasal 22 dan dihubungkan dengan Injil yang lain, kalau kita melihat di sini Yesus 3 kali berdoa. Kalau ayat ini tidak dijelaskan, artinya bahwa berdoa itu harus dengan tekun sebenarnya. Kita melihat bagaimana 3 kali Yesus berdoa dengan satu pokok doa yang sama. 3 kali berdoa, satu pokok doa saja. "Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu saja yang jadi." Amin. Setelah itu dia melihat murid-murid sudah tidur. Makanya Yesus berkata, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Akhirnya Yesus menyingkir lagi dan berdoa dengan pokok doa yang sama. Di sini kita melihat bagaimana ketekunan berdoa. 3 kali berdoa dengan satu pokok doa.
kita satu kali berdoa dengan banyak pokok doanya. Kalau Yesus terbalik, Yesus 3 kali berdoa dengan satu pokok doa yang sama. Disitulah saya melihat bagaimana doa yang penuh ketekunan atau berdoa dengan tekun itu menjadi senjata menghadapi pencobaan. Kenapa doa itu? Karena doalah yang memberi kita kekuatan untuk kita bisa menang terhadap pencobaan. Kalau kita tidak bertekun dalam doa, kalau kita melalaikan doa, maka kita tidak punya senjata yang ampuh melawan pencobaan. Dan akhirnya kita mudah menyerah, kita mudah kalah dalam menghadapi pencobaan. Itu berarti bahwa pencobaan itu ibarat suatu peperangan. Perlu ada senjata yang harus saudara dan saya punya, yang harus saudara dan saya miliki, supaya kita bisa menghadapi pencobaan dan kita bisa mengalahkan pencobaan, kita bisa menang menghadapi pencobaan, dan senjata itu bernama berdoa. Jadi menghadapi pencobaan, menang terhadap pencobaan, kalau itu pencobaan dalam arti godaan, berarti kita tidak jatuh dalam dosa. Karena cobaan dalam arti godaan selalu membawa kita untuk berbuat dosa. Itu dari iblis. Supaya kita menang harus dengan senjata doa. Tapi juga pencobaan dalam arti ujian, doa itu menjadi benteng kekuatan kita menghadapi berbagai pergumulan, persoalan dan kesulitan dalam hidup kita. Itu bentengnya doa. Karena doa memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa bertahan. Tanpa doa, maka kita akan hancur berantakan. Jadi hal yang pertama, senjata menghadapi pencobaan adalah berdoa. Seringkali doa itu tidak asing lagi sebenarnya bagi kita. Karena mungkin juga setiap saat kita berdoa, setiap hari kita berdoa. Tapi ketekunan berdoa itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita untuk kita bisa menghadapi pencobaan. Jadi berdoa yang tidak jemu-jemu, berdoa yang tidak bosan-bosan, berdoa dengan ketekunan, itu merupakan senjata menghadapi pencobaan. Saya percaya kita masih percaya kata firman, polu isque dehesis dikayou energeumene. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi menjadi kerugian kalau kita tidak berdoa sementara doa sangat besar kuasanya. Jadi senjata menghadapi pencobaan yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, saya jumpai dalam ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Bagaimana ketika Yesus dalam suatu pergumulan detik-detik dia mau ditangkap, dia akan diadili, dia akan mati, sampai akhirnya dia akan bangkit. Dia menghadapi suatu pergumulan yang luar biasa. Karena sebagai manusia pasti dia berat menanggung penderitaan yang harus dia tanggung. Tapi dalam doanya dia berkata, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dari sini saya melihat suatu senjata menghadapi pencobaan adalah tetap melakukan kehendak Tuhan. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Jadi dia tetap mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, walaupun dia merasa berat untuk menghadapi itu. Makanya dia berdoa. Tapi dia berdoa, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jadi senjata kedua dalam menghadapi pencobaan adalah tetap melakukan kehendak Tuhan. Sebenarnya tujuan pencobaan, salah satu kita dicobai dalam arti godaan, supaya kita jangan melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita berbuat dosa. Kalau itu godaan dalam arti cobaan itu kan dari iblis, supaya kita berbuat dosa. Berbuat dosa sama artinya dengan kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi juga kalau cobaan itu dalam arti ujian,
itu artinya bahwa ujian itu bisa membuat kita lari dari kehendak Tuhan. Kesengsaraan itu, kesulitan itu bisa membuat kita lari dari kehendak Tuhan. Jauh dari kehendak Tuhan, melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya ketika kita menghadapi godaan dalam arti ujian, menghadapi pergumulan, kita putus asa, kita kecewa, kita frustasi. Itu adalah kita sudah lari dari kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan kalau kita menghadapi pencobaan dalam arti ujian adalah supaya kita tetap kuat, teguh, karena pencobaan dalam arti ujian itu akan selalu meningkatkan iman kita sehingga kita go to the next level, sehingga level kita bisa tetap naik. Tidak bisa tidak kecuali melalui apa yang namanya ujian itu. Jadi tetap melakukan kehendak Tuhan itu senjata menghadapi pencobaan. Komitmen kita, tekad kita, semangat kita, saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saya mau hidup melakukan kehendak Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting dalam menghadapi pencobaan itu. Sehingga pencobaan apapun juga, ketika kita ada komitmen bahwa saya hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, maka saya percaya kita bisa menang dalam menghadapi pencobaan itu karena kita punya tekad, kita punya suatu komitmen untuk tetap melakukan kehendak Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami senjata menghadapi pencobaan. Ada dua senjata yang ampuh dalam menghadapi pencobaan, yaitu berdoa, dan yang kedua tetap atau komitmen melakukan kehendak Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.